arkanul qardi, rukun-rukun hutang piutang, rukun berhutang. Jadi bukan sholat doang yang ada rukunnya, ya, bukan cuma puasa doang yang ada rukunnya. Masalah hutang piutang pun ada rukunnya. Dan rukun berhutang itu ada tiga. Yang pertama adalah akidani, dua orang yang bertransaksi. Siapa yang bertransaksi? Pertama, mukrid, orang yang memberi pinjaman, yang memberi hutang. Yang kedua, muktarid, orang yang berhutang, ya. Mukrid adalah orang yang memberi hutang, muktarid adalah orang yang berhutang. Ini adalah akidani, dua orang yang bertransaksi. Itu rukun yang pertama. Yang kedua, ma'kudun alaih wa huwal mukrad. Ma'kud alaih adalah mukrad. Siapa mukrad? Barang yang dihutangi. Bisa berupa kendaraan, bisa berupa uang, bisa berupa barang-barang yang lain, termasuk mas kawin pun bisa dihutang. Mas kawin bisa dihutang, ya. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Sarwiti dengan mas kawin 50 gram emas dibayar hutang. Boleh, sah, ya. Hutang. Nanti bayarnya nyicil, ya. Nyicil. Yang ketiga ada sigoh, ijab qabul. Pokoknya setiap akad itu pasti ada sigohnya. Masalah hutang ini kan akad hutang piutang. Berarti kalau akad pasti ada sigoh. Sigoh itu adalah ijab qabul. Ijab itu dari siapa? Dari yang memberi hutang. Qabul dari yang berhutang. Dan ijab qabul di dalam masalah hutang piutang ini bisa dengan cara sharihah, yaitu jelas, bisa dengan cara kinayah, kias. Jadi ada syarih, ada kinayah. Syarih itu jelas, maksudnya bagaimana? Tidak perlu niat. Kalau kinayah, nah itu kias, berarti harus ada niat. Jika tidak ada niat, tidak sah hutang piutangnya, ya. Seperti halnya di dalam sigoh talak, dalam ucapan talak. Nah itu kan nanti ada yang sharih, yaitu jelas, tidak perlu niat. Ada yang kinayah, kias, perlu niat. Jika tidak diniatkan maka tidak jadi talak. Nah contoh kalimat talak yang sharih, saya ceraikan kamu, ya, saya berpisah dengan kamu, itu meskipun nggak niat tetap jatuh talak, ya. Misal ada suami mengingkari, oh saya mengucapkan talak kepada istri, saya nggak niat talak, gitu kan, itu mah hanya keceplosan aja, lagi emosi, lagi marah, ya. Apakah tetap jatuh talak? Tetap jatuh talak. Sebab kata tolak atau cerai termasuk sharih, lafaz yang jelas, tidak perlu dengan niat. Beda halnya kalau misalnya begini kata suami, pergilah kamu dari rumah ini, pergilah kamu dari rumah ini. Nah itu kinayah, kias. Kalau suami mengucapkan itu disertai niat tolak, maka jatuh talak. Tapi kalau nggak niat talak, artinya hanya nyuruh keluar doang begitu, nggak nyerahin, nggak menceraikan, maka tidak jatuh talak, ya. Atau kata suami, sana pulang ke rumah orang tua, begitu. Tapi nggak niat tolak, maka tidak jatuh talak. Sebab itu adalah lafaz kinayah. Setiap lafaz kinayah itu bisa dikatakan sah jika disertai niat. Hutang piutang juga sama. Ada yang sharih, jelas, nggak perlu niat lagi.
mau niat ngasih hutang, gak niat ngasih hutang, kalau sudah ngucapin dengan kata-kata yang jelas, jatuhnya hutang piutang. Tapi kalau yang kinayah, jika tidak disertai niat memberi hutang, maka tidak jadi hutang. Nah, contohnya bagaimana? Yang sore. Contoh sigoh ijab qabul di dalam hutang piutang yang sorih, yang jelas itu adalah seperti seseorang yang memberi hutang, dia mengucapkan kalimat aqradtuka hadza, aqradtuka hadza. Bahasa Indonesia begini, saya hutangkan kepadamu hadza, barang ini atau uang ini, begitu ya. Ada teman minta air misalnya, minta airnya dong sebotol, aqradtuka hadza, ya, saya hutangkan sebotol air mineral ini kepada kamu, diminum sama dia. Ini air statusnya yang dimana hutang, wajib dibayar. Kenapa? Karena dia ngomongnya aqradtuka hadza, begitu ya, saya hutangkan kepadamu air kemasan botol mineral ini, begitu. Atau uang misalnya, ada yang ngasih apa ya, yang minjem uang kita misalnya, pinjam uang 500, minggu depan saya bayar, kita kasih uangnya, aqradtuka hadza, ya, aku hutangkan kepadamu 500 rupiah uang ini. Itu ya, harus bilang itu soreh namanya, maka statusnya itu jadi hutang piutang. Atau contoh yang kedua begini, malaktukahu ala antaruda mislahu, malaktukahu ala antaruda mislahu, saya berikan hak milik barang ini kepadamu ala antaruda mislahu, dengan syarat kamu kembalikan dengan sesamanya, ya, dengan syarat kamu kembalikan dengan sesamanya. Malaktukahu ala antaruda mislahu, saya berikan hak milik barang ini kepadamu dengan syarat kamu kembalikan dengan sesamanya. Maka yang kita kasih sama dia statusnya hutang, meskipun kita nggak niat, tetap jatuhnya hutang. Sebab itu adalah syigoh yang sharih, yang jelas. Contoh lagi begini, khud hada salapan atau khud hada dainan, ambillah barang ini sebagai hutang, begitu ya. Ini ada teman pinjam duit berapa, 1 juta ya, bulan depan dibayar, kita bilang khud hadza dainan, dah ambil nih sebagai hutang, itu jadi hutang piutang ya. Atau saya hutangkan uang ini kepada kamu, ngomong yang benar tuh ya, jangan ini mah minjem duit juta ya, kita diam ngasih uang. Nah ini nggak ada ijab qabul nih, cuman sepihak doang. Kalau nggak dibayar jangan ngambek loh. Kenapa? Karena nggak ada ijab qabul, cuman dia doang yang ngomong, kita mah diam. Nggak bisa, harus ada. Ya, itu yang tadi kan itu ucapan si pemberi hutang. Nanti yang menghutangkannya ya, naam misalnya begitu ya, saya terima hutang ini, gitu. Jadi hati-hati dalam masalah hutang piutang ini. Nah termasuk sigoh hutang piutang yang kinayah, yang harus disertai niat. Nah ini kalimat khud hada, ambillah ini. Udah ambil tuh, ambil tuh. Ini kalau nggak niat ngasih hutang, nggak jadi hutang. Ya, harus disertai niat ngasih hutang, baru jadi hutang. Ya, udah ambil tuh, ambil. Maka kalau ada yang ngasih kita, udah ambil tuh, hati-hati nih, jangan-jangan dia ngomong kayak gitu niatnya ngasih hutang, bayar ya. Jangan tenang-tenang, saya dikasih sama teman saya, mau bilangnya ambil aja, udah ambil aja. Jangan-jangan dia ngomong kayak begitu niatnya ngasih hutang. Maka kalau dia nanti nagih, jangan kaget, bayar. Loh bayar apa? Kemarin kan saya kasih kamu ini. Loh kan ngomongnya ambil. Loh kan saya niatnya ngasih hutang. Waduh. Ya, jadi jangan sembarangan tuh. Ya kalau nerima pemberian dari orang, dia bilangnya ambil nih. Tanya dulu, ini hutang bukan nih? Bukan. Nah, ambil. Aman sudah. Ya. Makasih ya gitu.
Ya, hati-hati ya. Ya kayak hal kecil ya, kayak masker misalnya. Kita nggak punya masker nih, waduh kemana ya? Beli jauh ke Alfa, tinggalan nih. Kata teman, udah ambil pakai. Tanya, ini hutang bukan nih? Karena masalahnya kalau dia niatnya ngasih hutang, dia nggak nagih, kan akhirat urusannya. Jangan gara-gara satu buah masker malah nggak ke surga nanti, kan repot. Ya, jadi jangan sembarangan menerima. Udah ambil tuh pakai aja. Tanya dulu. Ini enggak sih Pak, minjemin. Ya kalau dia yang ngutangin minjemin ya harus dibayar nanti. Begitu. Ya. Karena itu termasuk apa? Sigoh hutang piutang kinayah. Ya. Kiasan yang membutuhkan kepada niat. Masailu fil qardi, beberapa masalah di dalam hutang piutang. Masalah yang pertama adalah tentang al-qardul hukmi, pinjaman pemerintah. Jadi pemerintah ngasih pinjaman sama rakyatnya begitu. Nah, pinjaman pemerintah ini la yaftakiru ila ijabin wa qabulin, tidak membutuhkan ijab qabul. Jadi kalau pemerintah ngasih pinjaman kepada rakyatnya, itu tidak perlu ada ijab qabul, tidak perlu. Jadi statusnya tetap sah hutang piutangnya, harus dibayar, tapi meskipun tidak disertai ijab qabul. Ya. Contohnya bagaimana? Kal infaqi, seperti memberikan biaya alal lakiti terhadap anak terlantar al-muhtaji yang membutuhkan. Wa it'amil jai, ngasih makan kepada yang kelaparan. Wa kiswatil ari, memberi pakaian kepada yang tidak memilikinya. Idza kana al-muqtaridu ghaniyan fihima, jika yang berhutang itu ghaniyan fihima, adalah orang yang mampu. Ya, misalnya dia punya yayasan yatim piatu misalnya, ya, di situ ada banyak anak-anak yatim, di antaranya anak yang terlantar, anak jalanan, ya dia asuh, atau anak-anak yatim, ya, otomatis mengharapkan bantuan daripada orang lain. Nah, kemudian si pemilik yayasan ini misalnya berhutang kepada negara, ya, berhutang kepada negara. Meskipun tidak ada ijab qabul, maka status hukum hutang piutangnya tetap sah dan berlaku. Ya, dengan catatan yang meminjam ini adalah orang yang mampu. Artinya dia untuk harta pribadinya ada, dia mampu, tapi dia berhutang untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk kasih makan kepada yang kelaparan. Maka meskipun tidak ada ijab qabul, jika berhutangnya kepada pemerintah, maka hukumnya tetap sah, hutang piutang tersebut harus dibayar. Lain halnya kalau yang berhutang ini tidak mampu, ya dia pemilik yayasan, pengelola yayasan, dan dia pun tidak mampu. Jangankan buat ngasih orang, buat diri sendiri juga nggak ada, dia berhutang. Nah, itu hukumnya tidak apa-apa, ya. Kadang tidak dibayar pun, ya, sampai meninggal nanti Allah yang lunasi. Pokoknya setiap orang yang berhutang dengan niat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sampai meninggal lalu dia tidak sanggup membayar, maka dia tidak berdosa. Nanti yang melunasi hutangnya di hari kiamat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Kan banyak tuh ya yang punya hutang beras, ya, hutang minyak sayur, ya, ke warung-warung kecil. Itu kan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan dia sampai meninggal nggak kebayar, saking nggak punyanya. Nah, itu insya Allah, ya, tidak akan terhalang oleh hutangnya. Karena ada hadis yang mengerikan, ya, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yubdu anhu. Jiwa seorang yang beriman itu mu'allaqatun bidaini, digantungkan dengan hutangnya. Artinya hutang ini bisa menghalangi seseorang daripada kenikmatan kubur. Ya, dia ahli ibadah tapi dia punya hutang sampai meninggal tidak terlunaskan. Ya, padahal dia mampu untuk melunasinya, maka dia terhalang daripada kenikmatan kubur sampai hutangnya dilunasi. Itu kalau memang berhutang bukan untuk kebutuhan. Tapi kalau untuk kebutuhan, insya Allah, ya, memang kalau tidak mampu sampai meninggal untuk melunasinya,
nanti Allah yang menjamin melunasi hutang tersebut dan tidak berdosa. Masalah yang kedua, yamlikul muqtaridul qardo. Orang yang berhutang memiliki barang pinjaman tersebut bil qabdi, dengan cara sudah menerima barang tersebut, biiznil muqridi, dengan seizin yang memberi hutang. Berhutang uang sama orang, kapan dia memiliki uang tersebut? Kalau uang itu sudah dia terima dari si pemberi hutang, ya. Berhutang kendaraan, maka dia memiliki kendaraan tersebut jika sudah diterima dari yang memberikan pinjaman ataupun hutang. Jadi kalau si pemberi hutang belum memberikan dan si berhutang ini belum menerima, maka dia tidak boleh langsung mengambil. Dan itu belum menjadi hak miliknya sebab belum dia terima, ya. Jadi syarat utama orang yang meminjam atau yang berhutang ini memiliki barang yang dia pinjam adalah kalau sudah diterima dengan izin yang memberi hutang. Begitu. Nah, yang ketiga nih ya, hati-hati nih yang sering berlaku di kita kebanyakan ini. Al hadayal muqaddamatu, hadiah-hadiah yang dibawa, kado yang dibawa, bingkisan yang dibawa, parcel yang dibawa, amplop yang dikasih, fil afroh, dalam acara-acara kebahagiaan seperti pernikahan, sunatan, misalnya apalagi walimatul akikoh, walimatul safar, ya apa aja tuh, atau ulang tahun misalnya, ya. Laisat biqordin, itu tidak tergolong hutang. Jelas? Tidak termasuk hutang. Ya kita hajatan nih, atau anak ulang tahun misalnya, ada yang datang bawa kado, ngasih amplop, ini yang dikasih sama kita, itu bukan hutang. Jadi kita tidak punya kewajiban membalas dengan yang sama kepada mereka ketika mereka ada acara pesta, ya. Kita hajatan, ada orang ngasih uang amplop 200.000, kemudian dia hajatan lagi, kita ngamplopnya 50.000, nggak apa-apa. Jangan, saya punya utang, sama utang dari mana? Itu tidak termasuk hutang. Jelas? Ya. Jadi yang namanya undangan itu tidak termasuk hutang. Meskipun wa in jaratil adatu, meskipun sudah terbiasa suatu kebiasaan, biroddi misliha, mengembalikan sesamanya. Emang udah terbiasa, udah adat kalau undangan sama kita, misal ngado spray, nanti kita undangan lagi ngado spray. Ada orang yang undangan sama kita, misalnya ngasih uang 200.000, dia hajatan, kita undangan 200.000 lagi. Emang udah begitu adatnya, tapi itu tidak termasuk hutang. Seandainya pun kita tidak mengembalikan dengan yang sama atau sama sekali tidak mengembalikan, itu tidak termasuk hutang, kita nggak dosa, ya. Jadi jangan merasa ada beban. Waduh, ini undangan gede amat, 1 juta nih ya. Kalau dia hajatan gimana nih? Udah undangan aja, cepet, nggak apa-apa. Ya, itu izin mah. Paling izin malu ya. Tapi secara hukum ya nggak termasuk hutang. Ya, kan kalau di kampung kebanyakan kan apa ya, kayak nabung gitu ya, nabung. Ada yang hajatan nih saudara, yang belas ini misalnya telur 2 peti, sono beras 2 karung. Tadi kalau kita hajatan, nah banyak yang nyumbang nih beras, telur. Ternyata pas hajatan nggak ada yang nyumbang. Jangan marah, jangan nagih. Kenapa? Bukan hutang itu termasuknya. Ngerti nggak? Kenapa bukan hutang? Kenapa tidak termasuk hutang? Karena tidak ada ijab qabul. Tuh, makanya mending dari awalnya kita terus terang, ya. Misalnya ada saudara mau hajatan, kita mau nyimpen nih beras 5 karung. Bilang, nih saya mah ngasih beras 5 karung,
ngutangin ya, tadi kalau saya hajatan balikin. Terus terang begitu. Jangan saya nyumbang 5 karung, kita anggapnya itu tabungan kita. Pas hajatan dia nggak ngembaliin beras 5 karung, jangan marah, nggak termasuk hutang, nggak diijab kabulnya. Ya, makanya dari awal harus terus terang. Ya, ada teman hajatan misalnya nikahan, kita undangan, amplop 500.000, bilang selamat ya, tapi ini hutang ya. Atau iya begitu ngomongnya, ambil aja nih, tapi kita niatnya ngutang, apa-apa. Masalah yang keempat, yajuzu lil mukridi, diperbolehkan kepada orang yang memberi hutang, istirdadul qardi bi'ainihi, meminta atau menarik kembali barang yang dipinjam, yang dihutangkan. Haitsu jika bakia barang tersebut masih bimilkil muqtaridi, menjadi milik orang yang meminjam. Walam yata'allaq bihi, dan tidak terkait hakun lazimun, dengan hak yang tetap. Misalnya ada orang yang ngutang ya uang 500.000 ya, saudara, cuma kita nggak tahu karakter dia, orang jujur atau suka ngebohong, kita kasih 500.000 ya. Kemudian ada yang ngabarin, si Anu ada ke rumah ente nggak? Ada. Ngapain? Pinjam duit. Berapa? 500. Oh, ketipu. Dia utang sama saya udah 5 juta, janjinya seminggu, udah 5 tahun belum bayar. Astagfirullah. Terus gimana nih? Ya terserah kamu. Kalau kamu ikhlas ya biarkan, kalau kamu ambil lagi, boleh itu diambil lagi, boleh diambil lagi. Telepon, Kang, terima duit. Wah, apa nih? Udah ke rumah aja. Uang yang 500 bawa lagi. Ada udah kesini. Wah, datang. Mana dia? Mana uangnya 500? Loh, kan udah dipinjam sama saya. Sini uangnya sini. Kenapa? Udah sini. Ambil sama kita. Tuh 50.000 aja buat jajan. Ya. Mending ngasih daripada ngutangin. Boleh tuh, boleh, asalkan uang itu masih berada di tangan yang berhutang. Lain halnya kalau uangnya udah kepake kemana-mana, nggak boleh. Ya. Dan bukan uang saja, barang apapun. Kita misalnya jualan beras, berapa? Ada yang ngutang misalnya 1 karung, kemudian kita ambil lagi tuh berasnya, boleh, dengan catatan beras tersebut, barang tersebut masih menjadi milik orang yang berhutang, boleh diambil lagi, ditarik lagi. Lain halnya kalau sudah berpindah tangan, nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, itulah beberapa masalah di dalam hutang piutang ya. Babus salami, wallahu a'lam bishawab.